Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian tafsir. Malam ini kajian kita adalah surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini termasuk surat Makkiyah. Seperti yang kita jelaskan di awal kajian kita bahwa ketika surat itu dikatakan Makkiyah, maka surat tersebut adalah turunnya sebelum peristiwa hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Karena itu dalam surat Makkiyah lebih banyak bercerita tentang ketuhanan, berbicara tentang ketauhidan. Kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyatakan terkait dengan surat Al-Fil ini, beliau menyatakan begini: kana hadza min babil irhas wa tawti'ah lima ba'atsin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat Al-Fil ini merupakan bagian dari tanda-tanda irhas, tanda-tanda kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tauti'ah. Jadi bahasa kita ya, pra kenabian. Dan di dalam surat ini kata Imam Ibnu Katsir lanjutannya, dzikru ni'amillahi ta'ala ala Quraisy. Di dalam surat ini menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada suku Quraisy. Apa nikmat tersebut? Fi sarfillah an ashabil fil. Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan rencana besar Raja Abraha untuk menghancurkan Baitullahil Haram. Bapak Ibu sekalian, ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang dialog. Tapi mungkin lebih jelas setelah kita mencoba mencermati apa yang disampaikan dalam salah satu tafsir, yaitu yang disampaikan oleh Sayyid Qutb rahimahullah di kitab Zilalil Quran. Apa kata beliau? Tushiru hadhihi surah, surat ini mengisyaratkan kepada kita ila hadithin mustafidis syuhrah fi hayatil jaziratil arabiyah qabla al-bi'tsah. Jadi ayat ini menggambarkan tentang kejadian yang masyhur. Jadi kejadian hadithun mustafid, kejadian yang
masyhur yang terjadi fi hayati jaziratil Arabiyah, kehidupan jazirah Arab qabla al-bi'tsah, sebelum Rasulullah SAW diutus. Apa itu? Nah, ini beliau jelaskan. Maka sisi ini kelebihan dari Sayyid Qutb rahimahullah dalam menjelaskan tafsir. Beliau menjelaskan dari sisi sejarah. Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan. Cuman ada beberapa tambahan yang perlu untuk kita dapatkan dari penjelasan beliau. Jadi Abraha ini penguasa Habasyi, Al-Hakim Al-Habasyi, penguasa Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Tapi kedudukannya saat itu di Yaman. Lil Yaman. Jadi kedudukannya di daerah Yaman. Di sini beliau menjanjikan kepada penguasa Yaman saat itu. Jadi sebelum Yaman dikuasai oleh Abraha ini dari Habasyah, Ethiopia. Sebelum menguasai Yaman, beliau menjanjikan kepada Malikul Yaman, kepada Raja Yaman, untuk apa? Binaul Kanisah, tempat peribadatan yang diistilahkan dengan Qulais. Tempat peribadatan Yaman ini dikuasai oleh Nasrani. Ya, saat itu dijanjikan, dan kemudian ketika sudah dibangunkan di sini, akhirnya Yaman berada di bawah kekuasaan Abraha, dan Abraha berkantor di Yaman. Bangunan yang dibangun itu sangat megah dan mewah. Bukan mewah tepi sawah, mboten. Memang bangunannya megah gitu. Apa tujuannya? Memalingkan umat dari ibadah di Baitullahil Haram untuk kemudian beralih ke sini. Mereka mengatakan, apa istimewanya Baitullahil Haram yang terdiri dari batu saja? Itu tidak ada. Ini bangunannya lebih megah dengan penuh hiasan, ornamen-ornamen yang luar biasa indahnya. Ya. Karena itu, upaya untuk memalingkan ini, dia menyusun kekuatan. Yang kekuatannya itu tusahibuhu al-fiyalah, pasukan gajah. Jadi kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan kekuatannya 120.000 pasukan ditambah pasukan gajah. Ada gajah yang paling besar, jadi dikatakan wa fi muqaddimaha filun azimun. Jadi ada gajah yang paling besar, babonnya gajah. Begitu. Ada penduduk Yaman, ya, yang kemudian diistilahkan asyraful Yaman, orang-orang terhormat di Yaman, yang mereka tidak mau tunduk dengan kekuatan Abraha. Dia menghimpun, siapa namanya? Dzulnafar ini. Dia menghimpun kabilah-kabilah yang ada untuk berhadapan dengan kekuatan Abraha, menghadap. Kenapa? Karena
ketika mereka masih meyakini ajaran Al-Nasraniyahnya, di mana Al-Masih memberikan kabar gembira dengan bi'tsatur Rasul, yang diistilahkan dengan Al-Hawariyun. Ini di sini. Ini membuat perlawanan kepada kekuatan pasukan yang dipimpin oleh Abraha, tapi gagal. Ketika gagal, maka Dzunafar ini menjadi asiron, tawanan. Kemudian sebagai tawanan dia dijadikan sebagai dalilan, petunjuk jalan guide menuju Mekah. Otomatis dalam perjalanannya akan melewati wilayah yang dikuasai oleh Bani Thaqif. Bani Thaqif ini menempati wilayah Taif. Bani Thaqif sama ajarannya juga Nasrani. Mereka di sini mohon maaf, bukan Nasrani, syirik, musyrik ya. Bani Thaqif ini musyrik, membangun tempat peribadatan, dan di situ ada namanya Al-Lata, patung Lata. Khawatir mereka diserang oleh pasukan Abraha, maka kemudian membuat perhitungan dengan pasukan Abraha. Dengan cara apa? Siap menjadi penunjuk jalan menuju Makkah. Taif itu kan kurang lebih ya antara 75 sampai 100 km ke Mekah. Daerah perbukitan. Bapak Ibu sekalian, ketika di sini, karena Taif ini adalah daerah perbukitan dan banyak menjadi tempat gembalaan yang dimiliki oleh orang-orang Mekah, termasuk yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Abdul Muttalib itu diriwayatkan memiliki 200 onta, 200 onta, ba'ir, mi'atai ba'ir ya. Jadi tokoh 200 onta yang paling murah pada saat haji itu 40 juta. Nggih. Dikalikan 200. Nggih. Ditambah aja nolnya. 8 itu kekayaan Abdul Muttalib. Jadi kaya. Nggih. 800 miliar, kakek dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menjadi dalil, menjadi guide atau petunjuk jalan bagi Abraha, maka 200 onta ini diambil paksa oleh pasukan Abraha. Dirampoklah bahasa kasarnya. Akhirnya si Abraha ini ingin mengutus utusan sebelum masuk Mekah, bertanya kira-kira siapa tokoh yang menjadi panutan di wilayah Mekah. Siapa tokohnya? Ternyata tokohnya Abdul Muttalib bin Hashim, ibn Hashim, ya kakek Rasulullah SAW. Abdul Muttalib bin Hashim. Kemudian utusan dari Abraha menemui Abdul Muttalib bin Hashim dengan menyatakan, wahai Abdul Muttalib, kami raja, dalam hal ini Abraha, tidak datang untuk memerangi kalian.
melainkan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Supaya apa? Bani, orang-orang yang Arab yang ada di sekitar Mekah, karena orang-orang Arab di Mekah itu merasa istimewa, Pak. Kenapa merasa istimewa? Keturunan Ibrahim, Ismail, dan mereka yang membangun Ka'bah. Ya. Jadi mereka itu fakhr, jadi bangga dan menunjukkan kebanggaan mereka. Kelebihan yang dimiliki oleh Baitullahil Haram, siapapun pencuri, kalau kemudian setelah mencuri lari ke masjid, maka dia tidak diapa-apakan. Nah, inilah yang membuat iri dari Abraha dan pasukannya. Karena itu bercita-cita besar untuk mengalihkan. Wa inna ma ja'a lihadmi hadzal bait fa illam ya'taridu lahu fala hajata lahum fi dima'i. Kalau orang-orang Arab tidak mau memberikan atau tidak melakukan perlawanan, maka ya dikembalikan semua hasil yang diperoleh itu. 200 ekor onta tadi. Karena itu kemudian Abdul Muttalib bin Hashim datang menemui Abraha, ya, dengan menyatakan begini, wallahi ma yuridu harbahu, demi Allah wahai Abdul Muttalib, raja itu tidak ingin untuk memerangi Anda dan lainnya. Wa malana bidzalika min taqah, dan Abdul Muttalib pun mengatakan, kami tidak akan mampu melawan kekuatan Abraha, gitu kan. Hadza Baitullahil Haram wa baitu khalilihi Ibrahim, ini rumah Allah yang mulia, rumah kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terus ditanya, keperluanmu apa sekarang wahai Abdul Muttalib? Hajati ayyarudda alayyal malik mi'atai ba'irin asabahali, saya ingin 200 onta ini dikembalikan. Kemudian dikatakan, atukallimuni bimi'atai ba'irin asabtuha wa tatruku baitan wa huwa dinuka wa dinu abaika. Apakah kamu datang di sini hanya untuk membahas 200 ekor unta dan kemudian engkau biarkan rumah itu dibiarkan, padahal rumah itu adalah agama dan keyakinanmu? Ini Bapak Ibu sekalian ungkapan dari Abdul Muttalib. Ini yang patut untuk kita tulis dan kita cermati. Kata Abdul Muttalib, ini Rabbul Ibil, ini Rabbul Ibil, wa inna lil baiti Rabban yamna'uhu. Wah, ini pasrahnya luar biasa, Pak. Musyrik padahal, gitu. Ini Rabbul Ibil, saya itu pemilik onta, jadi saya pemilik. Wa inna lil baiti Rabban, rumah ini ada pemiliknya, sayamna'u, dan dia yang akan menjaganya. Coba dilihat pasrahnya Abdul Muttalib. Pasti rumah ini dijaga oleh Allah, oleh Tuhan pemiliknya. Nah, ini kalah kalau kita tidak percaya dengan Allah, gitu. Ini orang musyrik menyatakan ini milik Allah dan Allah yang akan menjaganya. Maka naliyamtani aminni, dan saya tidak mampu untuk kemudian melawan Anda.
Karena itu silahkan Anda lakukan apa yang mau Anda lakukan, tapi unta diserahkan ke saya. Diserahkan unta itu. Bapak Ibu sekalian, sebagian ini setelah Abdul Muttalib menyampaikan kepada Abraha bahwa dia adalah pemilik unta dan untuk Baitullahil Haram dimiliki oleh Allah dan Allah yang akan menjaganya, terus dia perintahkan kepada orang-orang Quraisy, silahkan kalian ke gunung-gunung mencari tempat untuk berlindung. Tapi sebagian yang lain, wa qaumun akharun, sebagian yang lain, yad'ullah wa yastansiruhu, sebagian yang lain berdoa kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Coba jangan cermati. Jadi doa dan minta an-nasr, minta pertolongan kepada siapa? Allah. Subhanallah sekalian. Jadi mereka musyrik yakin betul yang menyelesaikan, yang menjaga adalah Allah. Jadi orang musyrik saat itu ketika kemudian mereka dalam kondisi dia tidak mampu, pasrah kepada Allah. Jadi mereka faham betul tentang pengertian Allahus Samad. Mereka faham betul. Gitu. Kita ini yang jadi problem Bapak sekalian. Mengimani Allah tetapi dalam kondisi tertentu tidak minta pertolongan kepada Allah. Ini ikhlas sudah memohon kepada Allah. Sehingga dia mengatakan menyerahkan ini semuanya kepada Allah. Karena itu Bapak sekalian, setelah kemudian dia berdoa kepada Allah, Allah kemudian di sini menurunkan firman-Nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Karena itu di sini dikatakan mimma qasidis surah, di antara tujuan Allah menghadirkan surat ini adalah bayanu qudratillah, menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa batshihi bil kaidin, dan Allah menjaga, memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang berbuat makar, li baitihil muharram, untuk rumahnya yang mulia, untuk Baitullahil Haram. Karena itu kata Sayyid Qutb, jadi saya ulangi lagi, Sayyid Qutb mengatakan yang pertama, ini adalah kejadian yang masyhur yang terjadi di Jazirah Arab sebelum Islam. Yang kedua kata Sayyid Qutb rahimahullah, beliau mengatakan di dalam asyarat ini isyarat azimi ila azimi dilalah ala riayatillahi lil baiti li hadhil buq'ah. Baterainya habis nggih? Oh betul. Ya, itu yang habis. Ada lagi satunya? Kalau enggak tes. Nggih. Sambil dicas berarti. Nggih. Yang kedua menunjukkan azimud dilalah ila azimid dilalah ala riayatillah li hadzal buq'ah al muqaddasah, menunjukkan begitu besarnya penjagaan Allah terhadap wilayah Mekah yang suci ini. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, yang tidak dijelaskan oleh beberapa ahli tafsir lain. Ini yang perlu saya sampaikan kepada jenengan. Apa kata beliau penjelasannya?
rumahnya yang suci, yaitu Baitullahil Haram, itu sebagai multaqon nur, multaqon nur, tempat bertemunya cahaya Allah. Jadi Baitullahil Haram adalah multaqon an-nur, termasuk di dalamnya di sini adalah tempat turunnya Al-Quran. Yang kedua, Baitullahil Muqaddasah mahdhul aqidah al-jadidah, sebagai tempat tumbuhnya akidah yang baru. Yang ketiga, sebagai nuqtatul mutaradatil jahiliyah, sebagai titik tolak hilangnya kejahiliahan. Apa jahiliyah? Nah, ini yang dijelaskan oleh beliau. Jahiliyah itu adalah mempunyai dua makna. Yang pertama adalah al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah, tidak tahu tentang hakikat ketuhanan. Berarti kalau masih percaya kepada selain Allah, itu masih dalam kategori jahiliyah. Percaya ramalan Jayabaya, jahiliyah masih ya. Gitu. Yang kedua, apa cukup dengan keyakinan saja? Tidak. As-suluk ghairu mundhabit bid-dhawabit ar-rabbaniyah. Jadi masuk dalam kategori jahiliyah adalah ketika berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan jahiliyah. Allah menjaga Baitullahil Haram ini sebagai titik persiapan untuk hadirnya keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sekaligus menolak, menghilangkan segala macam bentuk jahiliyah. Karena itu dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada mereka, ini ungkapannya, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahid. Di setiap kejadian ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Esa. Apa itu? Walaysat fil qauni quwwah, tidak ada di alam ini kekuatan illa wahya khadhi'atun liquwwatih, kecuali seluruh kekuatan yang ada tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadat taghiyah, taghut ini siapa? Abraha, alladzi arada ayyahdimal bait, yang punya keinginan untuk menghancurkan Baitullahil Haram, arsalahullahu minat tayn. Ternyata kekuatan yang besar itu kalah dengan at-tayr, burung. Padahal burungnya kecil. Burungnya kecil yang dihadapi pasukan gajah. Gitu. Fa'ahlakathu qaumuhu. Maka dengan burung yang kecil ini Allah tunjukkan kekuasaannya untuk membinasakan siapa? Abraha dan kaumnya. Wa qaumuhum, hancur. Karena itu faqad kana Allah, maka berarti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yuridu bihadzal baiti amran, menginginkan di Baitullah ini perkara, kana yuridu ayyahfadhahu liyakuna mathabatan linnas. Allah ingin menjaganya
dengan menjadikan Baitullahil Haram sebagai mathaban linnas, tempat manusia untuk mendapatkan al-ajru wa thawab, untuk mendapatkan pahala dan balasan. Waliyakuna nuqtata tajammu'i lil akidah, sebagai tempat pertemuan, nuqtata tajammu', tempat bertemunya semua orang untuk beribadah di tempat yang sama dengan waktu yang bersamaan. Wa yaj'alu hadzal hadits ibratan zahiratan maksyufatan li jami'il anzar fi jami'il adyar. Kejadian Allah menjaga Baitullahil Haram ini disaksikan, bisa dibaca dan diketahui oleh siapapun, generasi lintas ya, itu semua mulai dari Rasulullah sampai generasi sekarang menyadari itu. Hatta liyamtanna biha ala Quraisyin, yang mestinya nikmat Allah berupa penjagaan Allah ini, penjagaan Allah terhadap Baitullahil Haram, menjadikan orang-orang Quraisy beriman kepada Rasul. Karena itu Allah mengingatkan pada kita, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kan sifatnya pertanyaan, istifham ingkari sekaligus soal lit ta'ajjub, pertanyaan tapi membuat kita heran. Tidakkah kalian melihat apa yang dilakukan oleh Allah terhadap pasukan gajah? Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Gitu kan? Wa arsala alaihim tayran ababil, sia-sia makar mereka, sia-sia rencana mereka ketika gagal dengan tayr, burung. Yang burung ini tarmihim bihijaratim min sijil. Ya. Burung ini melempari mereka dengan bebatuan. Ini ada 3 penjelasan terkait dengan batu. Saya kutip tadi. Jadi burung itu membawa batunya dari apa istilahnya? Patuknya ya, paruh. Kemudian 2 batu di kaki kanan dan kaki kiri. Kecil. Ya. Cuman ada yang menafsirkan bahwa batu itu adalah tanah, batu yang terbungkus dengan tanah, yang di dalam tanahnya ada virus. Nah, virus masuk merusak seluruh jaringan itu, membakar sehingga terbunuh. Tapi alhasil yang jelas itu dengan bebatuan aja selesai. Siapa burung ini? Khalqullah, ciptaan Allah yang tunduk kepada khadi'atun lillah, tunduk. Karena itu Semeru pun juga makhluk Allah dan tunduk sesuai dengan kehendak Allah. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita jawab dulu. Ya. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita coba cermati apa isyarat yang Allah inginkan dari surat ini. Yang pertama, innallaha lam yurid ayyakilla himayata baitihi ilal musyrikin. Di ayat ini yang pertama, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak ingin menyerahkan penjagaan Baitullahil Haram kepada musyrikin. Langsung, buktinya apa? Abdul Muthalib mengatakan, inna ana rabbul mal, rabbul ibil, wa inna lil baiti rabban. Gitu kan? Yamna'un. Jadi ayat ini ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa Allah tidak menginginkan menyerahkan penjagaan rumah-rumahnya kepada orang-orang musyrikin. Wa in kanu ya'tazzuna bihadzal bait. Meskipun orang-orang musyrikin saat itu sangat bangga dan berbangga dengan Baitullahil Haram. Untuk apa tujuannya? Hatta la tatakawwan lil musyrikina yadun ala baitihi. Supaya tidak terbentuk dalam keyakinan orang-orang musyrikin mereka punya peran untuk menjaga kemuliaan Baitullahil Haram. Wala sabiqatan fi himayatihi bihamiyatihimul jahiliyah, dan tidak ada peran sedikit pun dalam menjaga Baitullahil Haram di saat mereka hidup dengan kebanggaan tradisi jahiliyah. Itu yang pertama. Yang kedua, laqad kana min muqtada hadzal tadakhul as-safir min qudratillah, dalam proses penjagaan ya al-himayah li baitillah, dalam proses penjagaan terhadap Baitullahil Haram ini terdapat at-tadakhul ar-rabbani, terdapat campur tangan Allah. Ya. Dengan cara apa? Allah menunjukkan al-qudrah al-ilahiyah, kemahakuasaannya, kedikjayaan Allah dalam menjaga Baitullahil Haram. Mestinya kalau orang-orang musyrikun ataupun Quraisy
menyadari tentang nikmat Allah tersebut, mestinya ketika Rasulullah datang menyampaikan risalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam, mereka mestinya orang yang paling awal menerima dakwah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begitu. Jadi mestinya mereka kenapa menyaksikan betul, dan itu diceritakan. Kenapa? Karena di saat selesai peristiwa Ashabul Fil, wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilahirkan. Kan begitu, Pak? Ya. Jadi mestinya yubadirul Arab ila dukhuli fi dinillah. Kalau mereka mengingat terhadap nikmat-nikmat yang Allah hadirkan kepada mereka dengan menjaga Baitullahil Haram dari serangan Abraha, mereka mestinya yang paling dulu memeluk agama Allah di saat Rasulullah menyampaikan. Yang ketiga, dilalatu hadzal hadits tuhi bi anna Allah lam yuqaddir li ahli kitab Abraha wa junudihi ayyahtimu baitallahil haram. Kejadian ini memberikan informasi kepada kita bahwa Allah tidak mentakdirkan, tidak memberikan kekuatan apapun kepada ahli kitab, ya. Karena Abraha itu dari Nasrani, ahli kitab, untuk menghancurkan Baitullahil Haram. Wasaitarah 'alal ardil muqaddasah. Allah tidak memberikan ruang kepada ahli kitab untuk menguasai atau menjajah Baitullahil Haram. Itu. Yang ketiga, yang keempat, wa innal Arab. Nah, ini penjelasannya. Lam yakun lahum daurun fil ardi. Allah mengingatkan yang keempat bahwa orang Arab dulu tidak punya peran apapun di dunia, tidak punya peran. Annal Arab laisa lahum daur fil ard, tidak punya peran apapun di muka bumi. Kenapa? Karena kekuasaan saat itu dikuasai oleh Romawi dan Persia, gitu. Jadi Arab tidak punya, mereka rata-rata hidupnya di badiah, di perkampungan, yang hidupnya nomaden, artinya berpindah-pindah, tidak punya peran apapun. Tapi ketika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan Islam, dan kemudian Al-Arab di sini baik sebagian waktu itu awal dari Quraisy, kemudian dari penduduk Madinah, ini kan juga dari Arab, gitu. Setelah itu mereka punya peran, ya. Kapan? Bal lam yakun lahum kiyanun qoblal Islam. Tapi kemudian mereka punya kekuasaan kapan? Tahta rayatil Islam. Kemudian mereka punya kekuasaan, punya peran setelah mereka mengikuti ajaran Islam. Disinilah tarikhul Arab al-Islami. Disinilah Arab membuat lintasan sejarah, mengukir sejarah, menjadi penguasa dunia. Kapan? Setelah mereka berinteraksi dengan agama Islam. Nah, karena itu teringat dengan dialog antara Rustum dan Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir, ya tak? Rustum itu penguasa Persia, kemudian Rib'i bin Amir utusan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa katanya? Rustum kan dulu
saya pernah ceritakan dalam kajian hari Jumat, ketika menghadap Rustum, mohon maaf, ketika Rib'i bin Amir menghadap Rustum, Rustum itu sudah membuat skenario. Dia duduk di belakang, di singgasananya, setiap yang lewat harus menundukkan. Kemudian Rib'i bin Amir tetap menggunakan keledainya. Kemudian tidak diizinkan masuk kecuali di luar. Dia mengatakan, saya tidak masuk kalau tidak diizinkan. Saya datang membawa pesan. Akhirnya diizinkan. Di mana diletakkan? Kalau di bank itu kan ada tempat antrian. Cuman permadaninya ada permadani, kemudian tempat pagar-pagarnya itu terbuat dari emas, berlapiskan emas. Di situ Rib'i bin Amir mengikatkan tali keledainya. Coba. Kemudian ketika masuk, dia harus mukuk. Dia tidak mau balik badan. Jadi pantatnya yang menghadap Rustum. Coba itu Pak. Punya harga diri, punya izzah. Sebelumnya badiah. Tapi ketika Islam punya harga diri. Ketika ditanya apa jawabannya? Allahu ibtatha'ana, Allah yang mengutus kami. Untuk apa? Linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, wa min jawril adyan ila adlil islam. Kapan itu? Ketika di sini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di sini agar kita mengingat itu. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah kandungan yang dapat kita cermati dari surat Al-Fil. Jadi dengan demikian maka jelaslah tujuan Allah menghadirkan surat Al-Fil ini. Makanya kemudian menjadi pengingat bagi kita bahwa nikmat Allah itu luar biasa, dan karenanya kita berharap, kita mengambil pelajaran berharga. Kalau Abdul Muttalib yang saat itu musyrik itu pasrah kepada Allah dalam kondisi sulit, mestinya kita jauh harus lebih daripada mereka. Itu pelajaran berharga dari kita dari ayat ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa nikmat Allah itu sangat besar, dan nikmat Allah akan tunjukkan kepada mereka-mereka yang menegakkan agamanya. Kapanpun, dimanapun, ketika niatan kita menegakkan agama Allah, pasti pertolongan Allah itu akan hadir, dan kita tidak boleh putus asa dengan itu. Inilah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan surat Al-Fil ini menambah keimanan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kehadiran panjenengan, istiqomahnya panjenengan dalam majelis ilmu sebagai sarana Allah untuk menguatkan keimanan ini dalam sanubari kita, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah insyaallah. Dan mudah-mudahan kehadiran panjenengan dalam majelis ilmu sebagai sarana Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk kita, kebaikan untuk keluarga kita, keberkahan untuk anak cucu kita, dan keberkahan untuk dakwah ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan yang prima sampai akhirnya Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.